Dan yang ketiga adalah wrapping. Yang ketiga ini wrapping ini kalian bisa tentukan mau pakai braided sleeve, mau pakai solasi hitam biasa, atau mau pakai heatsink dari Raysom. Itu sesuaikan dengan keperluan dan budget kalian. Dan yang keempat adalah pasang konektor. Nah, pasang konektor ini yang merupakan yang salah satu bagian yang aku rasa sangat menjenuhkan, sangat ngantuk. Tapi disinilah dimana sering terjadi letak kesalahan. Salah satunya adalah kalian salah baca wiring diagram. Harusnya kalian lihat dari sudut pandang yang ini, tapi kalian lihat dari sudut pandang ini. Jadi memang terdengar bingung, terdengar menakutkan, tapi sebenarnya tidak begitu menakutkan kalau kalian sudah terjun atau kalau kalian sudah berenang di dalamnya. Kalau sudah oke, tinggal kita buka untuk konektornya. Nah, sekarang wiringnya sudah selesai, tinggal kita coba tes fitment di atas meja. Suaranya gurih banget. Oke, sekarang waktunya kita untuk pasang engine wiring di sini. Nah, ini merupakan sebuah Vario EK4 dengan mesin K24 RAA. Jadi K24 ini ada beberapa versi, ada RAA, ada RBB yang jamaknya itu. Nah, ini kebetulan versinya versi RAA. Jadi VTEC ada VTEC-nya, tapi VTEC-nya tidak begitu powerful se-powerful RBB. Tapi tetap ada VTEC dan iVTEC-nya. Bisa dibilang ini mesin salah satu mesin big block-nya Honda 4 silinder dengan 2400 cc. Dan kalau misalnya kalian lihat dimasukin di sebuah Vario ini, kelihatannya emang sudah jodohnya banget, clean banget, bersih banget. Kemudian geometri atau layout engine dengan ACS-nya pun enak banget terlihat. Yang dimana di bagian passenger side-nya itu kosong banget, tidak ada apa-apanya, sama seperti hatinya Samsir. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di bagian depannya, ini semua tingkat kepadatannya ini geser ke bagian depan kanan atau di bagian driver. Semua kompresor AC, alternator, power steering ada di bagian sini. Bahkan ini kita lagi ngejain untuk AC-nya pun posisinya harus dibuka radiatornya karena posisi kompresor dengan AC ini sangat-sangat mepet, dan fittingnya pun kita perlu custom untuk si fittingannya. Soalnya kalau misalnya pakai fitting yang originalnya, dia malah nabrak sama ke fan. By the way, ini mesin dan sasis datang ke sini sudah kondisinya seperti ini. Scope of work kita adalah ngerjain bagian wiringnya. Nah, bagian wiring itu nggak cuma bagian engine-nya saja, tapi bagian sasisnya pun kita perlu dikerjakan. Soalnya ini mobilnya tidak ada sasis harnessnya sama sekali. Bahkan kabel yang dibalik dashboardnya pun hanya kabel dari kunci. Tapi kita lebih prefer seperti ini, kita bikin kabel dari baru daripada kita harus sambung-sambung atau mengadaptasikan atau menggunakan kabel yang ada. Itu bakal jauh lebih memusingkan, bakal jauh lebih takes time, namun dengan hasil yang kurang begitu memuaskan. Nah, kalau misalnya kita bikin kabel harness dari nol seperti ini, kita bisa maksimalkan desainnya, kita bisa efisiensikan desainnya, kita bisa lebih maksimalkan juga untuk kualitinya. Dan karena tadi aku bilang tidak ada harnessnya, maka untuk fuse boxnya pun nggak ada sama sekali. Maka dari itu kita perlu bikin juga fuse and relay panel untuk sasis kontrolnya, beserta untuk engine kontrolnya, seperti untuk coil, injektor, fan, dan lain-lain. Kita perlu fuse and relay box. Sebenarnya ada beberapa option, kita bisa pakai PDM atau kita bisa custom untuk fuse and relay box. Tapi karena konsepnya mobil ini street racing, semua interiornya dilepasin, maka dari itu ada tempat yang memungkinkan untuk kita tempelin fuse and relay panel yang dimensinya lumayan besar seperti si E30 yang pernah aku bikin. Tapi tetap kita harus menyimpan fuse and relay panelnya semaksimal mungkin, senyumput mungkin, supaya tidak begitu mencolok tapi mudah untuk di maintenance. Kalau kalian lihat di sini, interiornya ini sudah pakai quick shift. Nah, enak banget suaranya. Nah, begitu pula untuk ECU-nya, nanti kita bakal tempelin di sini. Oh ya, ECU-nya di sini, ECU-nya kali ini kita pakai menggunakan Fueltech FT450. Yang dimana input outputnya sangat mepet sekali untuk Honda K24 series ini. Karena kalau untuk K24 ini atau K series engine ini, cam sensornya ada cam sensor in, cam sensor X, kemudian ada crank position sensor di bawah sana. Dan untuk urusan VTEC dan iVTEC-nya dia punya masing-masing. Ini untuk VTEC sebelah sini yang di belakang, nggak kelihatan, agak gelap. Nah, sini yang depan ini untuk iVTEC. Jadi kalau yang untuk VTEC ini dia ngerubah lobe-nya atau ngerubah durasinya atau ngerubah profile cam-nya. Sedangkan untuk yang iVTEC ini dia ngerubah timing cam-nya. Ini sudah jauh lebih modern daripada Honda D series atau B series yang hanya pakai VTEC. Namun tetap saja untuk stock engine seperti ini sepertinya lebih fun to drive untuk B series, dikarenakan strukturnya memang sangat-sangat spektakuler. Oh ya, untuk K24 ini coilnya sudah coil on plug masing-masing, yang dimana coilnya ini sangat sering kita pakai untuk coil on plug conversion. Coilnya mudah sekali untuk didapat dengan harganya sangat bersahabat, dan bagian depan ini pun ada untuk alternator serta AC kompresor. Jadi untuk alternator kontrol ini sayang sekali kita tidak bisa kontrol menggunakan Fueltech ini. Namun untuk AC kontrolnya kita bisa kontrol menggunakan Fueltech. Namun tetap saja dengan input outputnya si FT450 yang sangat pas-pasan ini, semoga kita bisa menggunakan function AC control. Karena kalau misalkan nggak pakai AC control, mobilnya agak sedikit
kurang enak untuk dipakai harian karena idle controlnya tidak begitu bersahabat. Kemudian kalau AC nyala banyak banget koreksi yang harus diaturin. Jadi pokoknya banyak banget permasalahan yang sering muncul yang dirasa mungkin sepele, tapi kalau untuk yang perfeksionis itu akan sangat-sangat terasa untuk idle controlnya. Semoga input outputnya cukup. Nah, oke, itu kita langsung aja ke bagian wiringnya. Nah, kalau kalian beli Viotech FT450 yang dusnya makin kecil, nggak kayak sebelumnya, dalamannya kayak gini nih. Nih, dalamannya aku bungkusin pakai wrapping supaya nggak lecet-lecet kayak hati. Biasanya kalian suka ditawarkan juga untuk beli wiring loomnya yang memang sangat-sangat aku sarankan. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan di sini, ini konektornya sudah menggunakan AMP Super Steel yang 26 pin, yang dimana konektor ini masih jarang yang jual di Indonesia untuk konektornya aja. Yang dimana kalau misalnya kalian hitung costnya antara beli konektor dan beli kabel mentah dengan kabel berjeniskan TSL seperti ini kalau misalnya kalian beli di Viotech-nya atau beli Viotech loom-nya ini tetap dihitung-hitung jauh lebih terjangkau daripada kalian harus nyicil beli konektornya, kemudian beli kabelnya, itu costnya bakal jauh lebih besar. Dan yang pasti kalau misalkan pakai wiring loom seperti ini, prosesnya akan jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat daripada kalian harus bikin wiring dari nol seperti yang biasa aku lakukan untuk motor sport level. Untuk FT450 ini dia emang hanya 26 pin, yang maka dari itu aku sudah bilang sebelumnya FT450 ini input dan outputnya sangat-sangat pas-pasan banget untuk engine K-series, apalagi ada AC control dan ada control. Tapi setelah kita desain di software FT Manager-nya, alhamdulillahnya untuk input outputnya bisa dan memang benar-benar pas-pasan. Jadi kita tidak bisa menggunakan function-function lain, semuanya habis oleh yang namanya iVTech Control. Tapi kita masih tetap bisa menggunakan AC control, kemudian kita tetap ada inputan untuk VSS. Kita juga tetap ada inputan wide band sensor yang nantinya bisa kita ganti untuk clutch atau inputan lain yang bisa kita aktifkan sebagai launch control atau anti lag. Jadi seperti biasanya selalu aku tekankan, ketika kalian bikin engine wiring harness itu harus sudah didesain dengan matang, diperhitungkan apa saja input output yang diperlukan, serta panjang kabel yang diperlukan di engine bay. By the way, aku sudah punya untuk template engine K24, jadi sekarang waktunya kita tinggal routing, splicing, wrapping, dan pasang konektor. Poinnya kalau bikin engine wiring harness itu sebenarnya hanya 4 poin atau 4 step. Yang pertama adalah routing, yang kedua adalah splicing, yang ketiga adalah wrapping, yang keempat adalah pasang konektor. Yang pertama routing adalah kita atur panjang kabel yang kita perlukan untuk setiap masing-masing input dan output, untuk setiap masing-masing sensor, untuk setiap masing-masing solenoid. Kemudian kita splicing kabel yang bisa shading secara camel seperti 12 volt untuk iVTech, 12 volt untuk cam sensor, 5 volt untuk TPS, 5 volt untuk fuel pressure sensor, dan yang paling jamak adalah untuk ground sensor. Nah, itu untuk tahap kedua, yaitu splicing, sehingga kita gabung-gabungkan 12 volt dan ground common yang akan mereka gunakan secara sharing. Dan yang ketiga adalah wrapping. Yang ketiga ini wrapping ini kalian bisa tentukan mau pakai braided sleeve, mau pakai solasi hitam biasa, atau mau pakai heatsink dari Racem, itu sesuaikan dengan keperluan dan budget kalian. Dan yang keempat adalah pasang konektor. Nah, pasang konektor ini yang merupakan yang salah satu bagian yang aku rasa sangat menjenuhkan, sangat ngantuk. Tapi disinilah dimana sering terjadi letak kesalahan. Salah satunya adalah kalian salah baca wiring diagram. Harusnya kalian lihat dari sudut pandang yang ini, tapi kalian lihat dari sudut pandang ini. Jadi sudut pandang itu sangat mempengaruhi hasil pekerjaan, begitu pula sama kehidupan. Kalian harus selalu lihat dari sudut pandang yang lain ya. Kayak selalu lihat dari sudut pandang mantan, kalian salahnya apa itu harus selalu dilihat. Tiba-tiba buahnya makan kabel. Kalau ini buaya biru, kalau itu buaya darat. Wah, apalagi ini Buaya sedang kasmaran. Nah, setelah semuanya terbungkus sampai ke cabang-cabangnya seperti ini, waktunya kita memasuki bagian yang paling aku rasa sangat membosankan dan agak sedikit membingungkan, yaitu urusan pasang pin konektor. Nah, untuk pin konektor ini pastikan kalian menggunakan pin konektor yang masih bagus. Walaupun kalian mau reuse atau recycle pin konektor dari wiring yang originalnya, tapi pastikan konektornya itu harus selalu dalam kondisi yang fit. Jadi jangan sampai kalian gunakan konektor yang sudah jelek-jelek seperti ini. Ini konektornya sangat-sangat renyah sekali. Semua konektor-konektor yang originalnya ini kalau untuk K20, K24 itu sangat-sangat mudah sekali untuk fragile. Maka dari itu, untuk semua konektor pada K24 di Vario ini semua aku gunakan pakai yang baru, kecuali konektor yang
yang ini nih. Yang untuk lampu mundur aku nggak pakai yang baru, aku reuse dari konektor yang lama karena kebetulan stok untuk yang reverse light ini habis. Tapi untuk semuanya kita pakai konektor baru. Apalagi untuk bagian-bagian sensitif seperti cam sensor dan crank sensor seperti ini, aku selalu gunakan konektor yang baru 100%, termasuk sampai ke dalam-dalamnya pun pin konektornya pun baru. Dan untuk injektor, coil, ini semua kita ganti untuk konektornya. Aku hanya reuse bagian alternatornya karena dia masih bagus, tapi aku hanya reuse rumahnya aja ya, atau soketnya aja. Sedangkan untuk pin-pinnya kita pakai soket yang baru. Kalau kalian gak percaya ini sudah rapuh seperti hati, lihat nih ya, sama aku dibuka. Kan? Lihat. Rapuh banget kan? Dan mirip-mirip sama hati kalian yang mudah rapuh. Jadi ini merupakan salah satu penyebab yang sangat simpel, sangat sederhana, tapi bisa bikin mobil berebet atau bahkan pistonnya jadi melepuh karena tidak adanya asupan bensin. By the way, ini soket injektor. Jadi kalau misalkan ketika wide open throttle, soket injektornya logor, satu injektor atau satu piston lepas, tidak ada suplai bahan bakar ke dalam piston tersebut, itu pistonnya bakal meleleh, apalagi untuk high boost application. Jadi hanya dengan perkara seperti ini itu bisa menghancurkan mesin kalian, bukan hubungan kalian ya. Sebenarnya untuk sensor seperti ini dia lebih sering hanya terdiri dari 3 kabel, yaitu supply voltage, ground sensor atau grounding, dan signal. Sedangkan kalau untuk yang 2 kabel gini biasanya hanya grounding dan 12 watt atau supply voltage, yang dimana rata-rata dia tidak memiliki polarity atau polarisasi. Karena untuk yang 2 kabel seperti ini dia hanya mengaktifasi solenoid, yang dimana isinya hanya sebuah pair atau magnetis seperti injektor, itu tidak ada polaritinya. Kemudian seperti untuk VTEC solenoid dan lain-lain tidak ada polarisasinya. Termasuk juga untuk sensor temperatur seperti ECT atau engine coolant temperature, intake air temp, itu tidak ada polaritinya. Tapi yang ada polaritinya adalah crank sensor, TPS, cam sensor, atau segala sesuatu hal yang ada linear voltage, ada square wave-nya, itu ada polaritinya. Memang terdengar bingung, terdengar menakutkan, tapi sebenarnya tidak begitu menakutkan kalau kalian sudah terjun atau kalau kalian sudah berenang di dalamnya. Pokoknya rata-rata konektor untuk engine itu hanya 3 kabel, yang dimana isinya adalah supply voltage, mau itu isinya 12 volt, mau itu isinya 5 volt, mau itu isinya 8 volt, grounding untuk sensor, dan signal output. Jangan terlalu pusing, dan pro tipnya adalah kalian harus atau wajib mempelajari dulu jenis sensor yang kalian gunakan atau akan kalian pakai. Kalian bisa mulai dari wiring diagram engine tersebut, itu hal yang paling mudah. Kalian bisa lihat pin outnya seperti apa, kemudian layout wiring diagram seperti apa. Jadi mulainya dari hal basic terlebih dahulu. Mungkin terlihatnya susah, pusing, lihatnya menakutkan, tapi sebenarnya tidak menakutkan, itu hanya dalam pikiran kalian saja, seperti cinta dia sama kamu. Kalau kalian masih bingung harus mulai dari mana, aku sudah pernah bikin mengenai fundamental EFI. Di situ aku jelaskan bagaimana fundamental sebuah sensor dalam electronic fuel injection atau computerized engine yang dikontrol oleh komputer. Semua di situ aku jelaskan dari A sampai Z, sampai aku jelaskan bagaimana caranya, jenisnya, ini jenis sensor apa. Semua aku jelaskan di video ini, tapi kalian nonton setelah video ini selesai ya. Karena kalau kalian belum nonton atau setengah-setengah, ya itulah, mulai dari situlah permasalahan pusing sakit kepala itu timbul. Kalian cuma nontonnya setengah-setengah. Biasakan nonton sampai selesai, kalian kumpulkan semua pertanyaan yang ingin kalian cari. Setelah videonya selesai, kalian sudah mendapatkan list-list apa saja yang harus kalian pelajari lebih dalam lagi. Nah, mulai situlah kalian bisa belajar lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi mengenai apa yang sudah aku sebutkan di video ini. Sebagai satu contoh, aku bakal ngingetin kepada kalian bagaimana cara aku pasang konektor untuk VTC solenoid atau VTEC solenoid. Nah, di sini sudah ada anti-magnetic harness. Sini sudah aku bungkus, sudah aku siapkan untuk labeling dan lain-lain. Kita tinggal potong bagian ujung yang kalau memang dirasa kalian kepanjangan, tapi rasanya untuk yang ini tidak begitu kepanjangan. Setelah grommetnya udah masuk, kita keluarin kabelnya sesuai dengan peruntukannya. Jangan terlalu panjang, Omat. Jangan terlalu panjang, mungkin hanya sekitar 4 mili atau 5 mili. Nah, kurang lebih segini sudah cukup. Untuk konektornya, ini pinnya aku nggak tahu jenisnya apa, tapi aku beli pinnya itu satu paket dengan konektornya. Karena untuk A-series ini banyak sekali engine-nya, jadi banyak sekali vendor-vendor tukang perlengkapan wiring yang jual untuk konektornya brand new. Kalian bisa lihat dari pinnya, sekarang sudah terkrimping dengan sempurna tanpa harus solder, karena gunakan crimper dan pin konektor yang sesuai dengan jodohnya. Semuanya sudah ada jodohnya, jangan sampai tertukar. Tinggal masukin, jepit secukupnya, buka, coba tarik, pastikan tidak lepas konektornya. Setelah itu kita jepit si grommetnya.
Nah, sekarang udah jadi untuk soket konektor si VTEC ini. Ini untuk pin VTEC, dia warna abu dengan 2 pin. Di sini juga groundnya sudah terpasang dengan benar, dengan oke. Begitu pula untuk konektornya sudah oke. Ditarik tidak kabur. Nih tariknya sekuat tenaga ya, nggak cuman gimmick doang. Kalau misalnya kalian gunakan crimpernya bagus, kalian akan mendapatkan hasil crimping yang bagus. Kalau sudah oke, tinggal kita buka untuk konektornya. Kita buka lockingnya. Kemudian kita masukin. Nah, kebetulan untuk solenoid VTEC ini karena dia solenoid jadi tidak ada polarity-nya, tinggal kalian klik-klik saja. Oke, ada suara kliknya. Nah, sudah jadi untuk pin solenoid VTEC. Nah, berarti untuk yang VTEC-nya sudah jadi, begitu pula untuk yang crank sensornya. Tadi aku latihan dulu supaya kelihatan profesional di video. Nah, sekarang kita tinggal lakukan iterasi sebanyak pin konektor yang ada di sini. Nah, maka dari itu kenapa aku sebut ini bagian yang paling membosankan, karena harus mengulangi hal-hal yang selama sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, sekian kali. Nah, sekarang wiringnya sudah selesai, tinggal kita coba tes fitment di atas meja. Suaranya gurih banget. Ini memang agak sedikit rimbil, nggak seperti si Miyata, karena untuk K24 ini ada VTEC dan ada VVTi atau iVTEC-nya. Maka dari itu, kalau untuk cam sensornya ada 2, dia cam in dan cam X. Jadi setiap camshaft itu ada positioning sensornya, supaya si iVTEC-nya bisa tahu sedang berada di posisi berapa derajat. Nah, seperti biasa, aku selalu bagi menjadi 2 section. Yang sebelah sini untuk engine bay side dan yang sebelah kiri ini untuk kabinnya. By the way, di sini kita juga pakai grommet. Grommetnya kita pakai yang generik karena kalau dari VTEC ini tidak diberikan grommetnya. Jadi kita pakai grommet yang memang peruntukannya untuk Honda bentuknya. Lihat, oval, nggak grommet bulat seperti biasa. Kita mulai dari bagian yang cabin side-nya. Di cabin side ini ada 4 buah branch. Satu dia nyolok ke ECU, yang dimana kalau VTEC ini nyatu dengan display dash, jadi ini bakal kita simpan di bagian dashboard di atas steering column. Yang kedua, di sini ada kabel untuk grounding. Kita belum kasih skun karena kita belum tahu panjangnya cukup atau tidak, panjangnya pas atau tidak. Jadi nanti ini kita bakal kasih skun atau di crimping ketika sudah nempel di atas sasis. Yang ketiga, di sini ada kabel warna abu. Kita menggunakan Dodge connector. Untuk branch yang ini dia fungsinya sebagai power disk atau power distribution Jadi semua powering yang ada di harness ini melalui Dodge connector 8 pin ini. Isinya ada apa aja? Di sini sudah kita marking. Ada 12 volt ECU, 12 volt coil, 12 volt injector, 12 volt VTEC, fuel pump trigger, electric fan trigger, 12 volt kompresor, dan terakhir adalah request kompresor. Jadi untuk Dodge connector yang 8 pin ini nyambung ke PDM alias power distribution module. By the way, power distribution modulnya power distribution module DIY. Jadi kita bikin 2 buah relay 12 channel serta micro relay 12 channel juga. Ini bakal kita simpan di bagian bawah das. Nanti kita juga bakal bahas untuk relay panel ini. Nah, yang terakhir adalah ini kabel untuk sasis. Kabel sasis konektor ini isinya bermacam-macam. Yang pastinya dia memang untuk function sasis seperti reverse light, oil switch, clutch switch, AC button, dan untuk alternator kontrol, lampu alternator, charge alternator, dan field request alternator. Karena untuk yang Honda ini kabel alternatornya menggunakan kabel alternator yang 4 pin. Sebenarnya tidak akan kita gunakan, namun kalau seandainya nanti ganti ECU yang memang sudah support, ini bisa diaktifasi tanpa perlu bongkar wiring lagi. Oke, itu untuk kabin side-nya. Sekarang kita geser ke bagian engine harness side. Di paling awal di sini kita bagi beberapa branch, lebih tepatnya ada 1, 2, 3, dan 4 branch atau 4 cabang. Nah, kita mulai dari cabang yang paling pertama yang jaraknya nggak terlalu jauh dari firewall. Nah, yang cabang pertama ini ada oil switch, ada VTEC solenoid, ada VVT atau iVTEC solenoid, dan salah satu sensor terpenting yaitu crank sensor. Untuk yang crank sensor ini dia spesial karena menggunakan kabel shielded, jadi agak sedikit gendut untuk kabelnya. Kemudian lanjut naik ke atas sedikit. Di sini ada branching untuk coil 1, 2, 3, dan 4. Bentuknya memang agak sedikit aneh karena nanti finishingnya seperti ini. Si coilnya nekuk 180 derajat. Nah, disitulah kualitas anyaman kalian diuji. Jadi kalau misalkan kabelnya panjangnya kurang atau nyusunnya kurang, itu bakal jadi stres kabelnya kayak dia. Oke, lanjut. Setelah dari bagian atas coil turun ke
bagian blok atau ke atas gearbox. Di sini branchnya kebalik. Jadi sebelah sini ada cam in yang terdiri dari 3 kabel karena dia sudah Hall effect semuanya. Untuk cam atau positioning sensornya ada cam X juga. Ada reverse switch alias lampu mundur, ada engine coolant temperature, ada sensor VSS atau vehicle speed sensor. Jadi ini agak panjang soalnya nyambungnya ke gearbox. Dan yang terakhir adalah head ground. Nah, head ground ini terkadang suka terlupakan. Maksudnya terlupakan adalah kalau misalnya kalian bikin engine wire harness, untuk grounding coilnya ini harus ke head, tidak boleh ke tempat lain, apalagi disatukan dengan grounding ECU sebelah sana. Jadi untuk coil ini harus selalu terpisah groundingnya karena coil merupakan salah satu part yang paling banyak mengeluarkan noise. Oke, kita lanjut ke bagian ujung engine harness ini. Di sini langsung cabangnya banyak seperti ini. Kenapa banyak? Karena di sini ada 4 buah injektor 1, 2, 3 dan 4. Di sini ada idle air control, ada TPS atau throttle position sensor yang terdiri dari 3 kabel, 5 volt, signal dan ground sensor. Ada intake air temperature, ada alternator, 4 kabel, dan yang terakhir adalah AC kompresor. Jadi untuk AC kompresor pun ikut ke dalam engine harness ini. Jadi kalau misalkan kalian perlu nyabut engine-nya itu, kalian bisa nyabut 3 buah soket yang ada di dalam kabin. Sebenarnya sih kalau misalnya mau proper, kita bisa pakai bolt head connector di sebelah sini. Jadi firewall itu tidak pakai karet. Oke, jadi seperti ini karena sudah selesai semuanya. Ini juga aku labelin. Untuk ini engine harness-nya engine harness K24A4 FT450 dengan sasisnya Honda. Ini kita bikin di Januari 2023. Jadi mungkin kalau misalnya kalian nonton ininya bulan-bulan lain, oh ya sorry, ini kita bikin di Januari 2024. Iya, kok ini harusnya 2024 ya. Tawa. Ya tipe, nggak apa. Udah di heatshrink lagi. Ya gimana, coret aja gitu ya. Nah, 2024. Udah nih, udah direvisi. Januari 2024 kita bikin. Nah, sekarang waktunya kita pasang engine harness untuk Viotech FT450 di mesin K24A4 di sasis Honda Vario. Oke, sekarang waktunya kita untuk pasang engine wiring harness ini. Depan clear aman ya, mau cranking ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini masih base map ini. Sabar. Tenang ya. Tenang, sabar. Ini masih base map. Tanpa digas saja ngidupin mesin itu dengan kondisi base map ini sudah alhamdulillah. Oke, akhirnya untuk fuse and relay panelnya sudah selesai. Di sini kita bikin dari aluminium materialnya dan kita buat beberapa section, yaitu fuse block A dan relay block A, fuse block B dan relay block B.